Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sahabat-sahabatku, famili-familiku, teman-teman sepelayanan, bahkan juga teman-teman para businessman fellowship. Saya mengucapkan syukur, terima kasih, dan berkat Tuhan akan melimpah bagi saudara sekalian. Dimanapun saudara ada, Tuhan pasti memberkatinya. Sekarang saya mau berkata, apa kabar? Semangat ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini saya membawakan satu tema, dikatakan hidup yang berkemenangan. Kenapa saya berkata hidup yang berkemenangan? Karena hari-hari ini kita melihat banyak orang yang berjatuhan, di mana firman Tuhan berkata, sepertiga bintang-bintang akan tersabet oleh ekor dan akan jatuh. Dan itu menyatakan bahwa hati-hati kepada kita orang yang percaya pada Tuhan. Belum tentu kita bisa kuat menghadapi tantangan hidup di dunia ini. Tapi ingat, ada Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan. Maka itu hari ini saya berkata, hiduplah yang berkemenangan. Sebelum saya masuk di dalam firman Tuhan ini, yuk mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, puji syukur terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sudah menolong, melindungi sepanjang hari, sepanjang dimana usia kami sampai hari ini. Tuhan masih memberikan nafas kehidupan dan memberikan kekuatan. Dan saat ini Tuhan, kami mau belajar hari ini bagaimana sebagai orang yang dikatakan hidup yang berkemenangan. Untuk itu Tuhan, urapi kami masing-masing yang mendengar dan yang meresponi. Kami percaya ada berkat Tuhan. Dan juga hamba-Mu urapi lidah bibir hamba. Apa yang disampaikan ini berasal dari Tuhan. Mari Tuhan, berbicaralah saat ini kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang percaya berkata, amin. Bapak Ibu yang terkasih, yuk kita buka firman Tuhan yang terambil di dalam Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37. Firman Tuhan berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengasihi kita. Bapak Ibu yang terkasih, Rasul Paulus menjelaskan dalam hal ini, di mana dia merasakan saat-saat pada waktu yang lalu yang belum mengenal Tuhan Yesus. Dia saat ini berkata, aku menjadi pemenang. Dan dia buktikan di dalam penderitaannya, dia tetap setia pada Tuhan Yesus. Dan dia berkata, aku mengakhiri garis pertandingan sampai selesai. Oh Bapak Ibu yang terkasih, jadi apa maksudnya bahwa Rasul Paulus mengajarkan kita hari ini ya, dalam firman Tuhan, jadilah orang-orang pemenang. Bapak Ibu yang terkasih, ada pepatah, seorang yang menaklukkan 1000 orang lawannya, tetapi belum bisa bilang sebagai pemenang. Kenapa? Dan ada pepatah berkata, ada seorang yang bisa menaklukkan keinginan pribadinya, hawa nafsunya, dan dia dikatakan layak menjadi pemenang. Maksudnya semua itu kita bisa bahas hari ini. Apa arti semuanya? Ternyata kegagahan, kekuatan, keterampilan, kepintaran itu memang bisa menaklukkan orang lain, tetapi belum tentu dia bisa menaklukkan pribadinya sendiri. Sehingga banyak orang
tanpa disadari. Orang yang termuka, orang yang hebat, orang yang kaya, orang apapun yang dikatakan yang terhormat sekalipun, kalau tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, dia adalah orang-orang yang gagal. Maka itu hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, lihat kenapa saya bilang itu menjadi orang yang gagal. Contoh, ketika kita melihat sesuatu kekayaan yang harus kita raih, dan itu pun bisa berhasil, saudara, tapi kadangkala timbul satu hawa nafsu yang tidak puas, sehingga tidak heran dikatakan orang yang ingin kaya jatuh dalam berbagai pencobaan, sehingga tidak sedikit orang melakukan korupsi karena ingin kaya, dan tidak sedikit orang melakukan sesuatu yang apapun dihalalkan, yang penting dia tercapai. Nah, ada lagi Bapak Ibu yang terkasih, kenapa saya bilang harus kita melakukan penguasaan diri di dalam keinginan kita. Ada lagi orang yang melihat sesuatu. Contoh, saya mau tanya Bapak Ibu yang terkasih, seandainya kita seorang pria melihat wanita cantik, apakah itu boleh? Seorang wanita melihat pria yang maco, apakah itu boleh? Saya yakin percaya pasti kita semua berkata boleh. Amin. Tetapi satu hal, jangan sampai hawa nafsu itu menguasai kita, sebab akan jatuh berbagai-bagai pencobaan. Maka itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu yang terkasih untuk supaya mengerti, sebagai pemenang bukan karena kita hebat, sebagai pemenang bukan karena kita menjadi orang yang terkaya, sebagai pemenang bukan karena kita menjadi pejabat atau penguasa yang hebat yang tidak ada tandingannya. Bukan itu Bapak Ibu yang terkasih. Tetapi mari kita belajar bagaimana kita menjadi lebih dari pemenang. Kalau orang dunia, dia melatih dirinya, dia berusaha dengan apapun, dia melihat bagaimana lawannya, dan dia bisa pelajari, dan dia bisa berhasil menaklukkan. Apakah itu pemenang? Ya, sebagai orang dunia dia pemenang. Tapi di dalam firman Tuhan hari ini, bukan arti dia pemenang yang sejati. Maka itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya mau mengajak bagaimana kita sebagai orang yang percaya, yang sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus, yang kita sebagai menjadi harusnya teladan yang baik bagi orang lain. Apa yang harus kita lakukan? Ada 3 hal yang saya mau bahas hari ini. Pertama, hidup yang berkemenangan adalah kita harus tahu. Maka itu saya mau kupas hari ini firman Tuhan. Ada 3 hal. Yang satu, di dalam hawa nafsu. Yang kedua, di dalam iman. Yang ketiga, di dalam hadapi masalah. Ingat perkataan Rasul Paulus pada saat di jemaat Filipi. Yuk kita buka firman Tuhan di dalam Filipi 3 ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Luar biasa bukan? Dan ayat 8-nya kita lihat lebih dahsyat lagi. Rasul Paulus berkata apa? Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah, yaitu Yesus, aku melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah,
supaya aku memperoleh Kristus. Jadi dia tinggalkan apapun yang dia sudah terima. Pada waktu itu dikatakan dia salah satu keluarga dari imam besar. Bahkan dia juga diberikan mandat khusus untuk menganiaya pengikut Kristus. Bukan itu saja, dia juga orang yang dikatakan mengerti dan melakukan hukum Taurat. Dan lebih lagi, dia menjadi warga negara Roma. Luar biasa bukan? Dan kehidupannya bukan sebagai orang yang miskin, tapi orang yang berada. Tapi semua itu dia tanggalkan. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia langsung berkata, aku ini adalah sampah. Dia merasa rugi. Ketika dia mengenal Tuhan Yesus, baru dia tahu hidup yang berkelimpahan itu sesuatu yang rugi. Karena dia tidak menerima keselamatan. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus pada saat dia berjalan ke Damsyik, Tuhan menjamah dia dan dia menjadi orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Sehingga dia siap mati syahid oleh karena Tuhan. Dia mengakhiri hidupnya sampai garis akhir dalam iman. Oh, luar biasa Bapak Ibu. Maka itu saya mau katakan hari ini, sekarang bagaimana kita bahas berkemenangan dalam hidup kita. Yaitu bagian pertama tadi, di dalam hawa nafsu. Ada orang yang menaklukkan lawannya sampai 1000 orang lebih, tetapi belum tentu pemenang. Tetapi ada satu orang yang bisa menaklukkan dirinya sendiri, keinginan hawa nafsunya, pantas disebut sebagai pemenang sejati. Jadi kita harus tahu apa itu hawa nafsu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, apa sih hawa nafsu itu? Nah, hawa nafsu identiknya keinginan daging atau kekuatan emosional yang besar yang ingin dinikmati untuk memuaskan dirinya. Contoh, ketika orang ini mempunyai ilmu pengetahuan, dia mengkajinya sampai berlebihan sehingga dia tidak puas-puasnya, ingin menjadi yang super. Bahkan kita lihat bisa saja ditunggangin untuk kejahatan. Padahal teknologi itu penting. Apa yang dia dapat pengetahuan itu luar biasa. Tapi kalau bermanfaat, berguna bagi yang baik, tidak masalah. Tapi bisa juga dilakukan yang kejahatan. Nah, kedua, kekuasaan juga demikian. Timbul hawa nafsu menguasai dunia ini, bisa saja. Sehingga dia menjadi arogan, menjadi sesuatu yang jahat. Yang ketiga, keinginan seksual juga. Saudara, hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan yang berjatuh oleh karena seksual. Kenapa? Ketika hawa nafsu itu dia terjerat, menguasai dirinya, sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia melakukan sesuatu yang najis di hadapan Tuhan. Perzinahan, perselingkuhan terjadi di mana-mana. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Dan itu yang mengerikannya, bukan semata-mata orang biasa saja yang kena, bahkan hamba-hamba Tuhan yang terkenal pun bisa jatuh oleh hawa nafsu seksual ini. Sangat bahaya. Maka itu kita harus menjaga diri, mengcovernya, supaya Bapak Ibu yang terkasih bisa mengetahuinya. Apa maksud dari keinginan daging itu? Banyak orang tanpa disadari dia terjerat keinginan daging sehingga mengakibatkan terjerat oleh dosa. Maka itu Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, yuk kita pelajari firman Tuhan ini ya. Di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21 saya pelajarin, saya melihat ada 15 karakter yang buruk
yang Tuhan tidak senang. Contoh, pertama percabulan, kedua kecemaran, ketiga hawa nafsu, keempat penyembahan berhala, kelima sihir, keenam perseteruan, tujuh perselisihan, kedelapan iri hati, kesembilan amarah, 10 kepentingan diri sendiri, 11 percideraan, 12 roh pemecah, 13 kedengkian, 14 kemabukan, 15 pesta pora. Dan semuanya ini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mau tahu akibatnya apa? Yuk kita lihat Galatia 5 ayat yang 21b. Di situ firman Tuhan berkata apa? Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Wow, percuma kita ibadah, percuma kita setia, percuma kita melayani pekerjaan Tuhan, tapi ujung-ujungnya kita masih terjerat di dalam 15 karakter yang Tuhan tidak berkenan. Bagaimana Bapak Ibu? Sia-siakah hidup kita? Akhirnya kita tidak masuk dalam kerajaan surga. Maka itu saya mau mengajak Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hati-hati dengan keinginan daging. Mari kita cover hati dan pikiran kita supaya jangan hawa nafsu itu menjerat kita. Bapak Ibu yang terkasih, yang lucu begini, ada beberapa orang yang berkata begini, ketika dia melakukan kekeliruan, ada satu oknum yang dia selalu salahkan. Ini ada cerita, ini jok saja ya Bapak Ibu. Contoh, saat itu setan datang menghadap kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, hai setan, mau apa engkau menghadap padaku? Setan berkata begini, Tuhan, aku mau berhenti jadi setan. Aku tidak mau lagi jadi setan. Loh, kenapa? Karena aku disudutkan terus. Orang banyak yang menyalahkan aku, yaitu ciptaanmu Tuhan. Manusia itu selalu menyalahkan aku. Padahal apa yang dia perbuat bukan aku yang lakukan. Tapi ketika dikatakan dia berselingkuh, dibilang kesetanan. Ketika dia main judi habis-habisan, dibilang kesetanan. Ketika dia marah-marah, akhirnya memukul orang sampai babak belur, dibilang kesetanan. Dikit-dikit setan, dikit-dikit setan. Maka aku mau berhenti saja Tuhan. Lucu bukan? Dan Tuhan berkata, ya sekarang maunya apa kamu? Ya, aku mau berhenti. Jadi sekarang mau jadi apa? Permintaan saya tidak mau jadi setan lagi, tapi mau jadi iblis saja. Tuhan bilang, setan memang kau. Nah, ini hanya jok saja ya. Jadi cerita ini berkata bahwa setan sekarang tidak senang oleh manusia karena selalu menyudutkan setan kalau manusia melakukan yang salah. Nah, Bapak Ibu, banyak orang mengkambing hitamkan masalah. Padahal dia harus koreksi diri dia. Bagaimana menyikapinya? Maka itu Bapak Ibu yang terkasih, ada satu firman Tuhan lagi yang berkata di dalam Matius 16 ayat 26. Mengingatkan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Maukah Bapak Ibu berusaha mati-matian? Bukan tidak boleh. Boleh. Mau jadi orang kaya bukan tidak boleh. Boleh. Tetapi satu hal, janganlah hawa nafsu itu menguasai kekayaan kita, sehingga hati kita terpaut kepada harta. Di mana ada hartamu, di situ ada hatimu. Maka itulah yang bisa dikatakan engkau memiliki seisi dunia ini, tetapi kehilangan nyawa. Buat apa Bapak Ibu yang terkasih? Maka itu caranya bagaimana supaya kita
menyikapi hari-hari ini supaya hawa nafsu itu tidak menguasai hati dan pikiran kita. Jadi pertama, di dalam bagian pertama ini adalah kuasailah dirimu supaya bisa berdoa. Jadi di dalam 1 Petrus 4 ayat 7, kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, Bapak Ibu, ketika kita bisa dapat berdoa, disitulah Tuhan berkarya. Roh Kudus bekerja dan memberikan pengertian. Hikmat kita akan dapat dan kekuatan secara spiritual oleh karena kita bisa berdoa. Orang bukan hanya bisa berdoa begitu saja, tapi berdoa yang sangat berarti adalah pada saat jiwa kita tenang. Jadi kalau kita berdoa, tanggalkan ketakutan, tanggalkan kekhawatiran, tapi fokus kepada Tuhan. Maka itu doa orang benar, besar kuasanya. Dan yang kedua, bagaimana menyikapi hawa nafsu kita? Yang kedua ini, janganlah serupa dengan dunia ini. Yuk kita buka di dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna. Jadi yang kedua ini kita harus berubah hidup kita. Jangan kita ikut-ikutan dengan keinginan dunia. Ya, sikapi ini, percaya hawa nafsu tidak akan bisa menguasai kita. Terus yang ketiga, kuncinya dari semua supaya kita bisa menekan hawa nafsu kita bisa berubah adalah kita lakukan 9 karakter buah roh. Itu ada di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai ayat 23. Di situ ciri-ciri 9 karakter itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itulah yang Tuhan berkenan, dan itu membuat kita bisa hidup yang berkemenangan. Nah, Bapak Ibu, yang kedua, sekarang bagian dimana supaya kita menjadi orang yang hidup berkemenangan. Tadi di dalam hawa nafsu, oke. Sekarang di dalam iman. Kenapa perlu kita menang di dalam iman? Karena Bapak Ibu yang terkasih, banyak hal orang percaya imannya seringkali jatuh bangun alias goyah. Dan akhirnya banyak orang yang terombang-ambing seperti ombak laut yang kemari, yang tidak menentu, ya, alias orang itu bimbang. Bimbang itu membuat iman kita goyah. Jadi saya ingat firman Tuhan katakan pada saat Tuhan Yesus di Taman Getsemani berkata kepada Petrus, Petrus, berdoalah engkau sejam saja dan berjaga-jagalah supaya engkau dijauhkan dari pencobaan. Karena roh itu penurut, tubuh itu lemah. Jadi Tuhan tahu manusia rohnya penurut, tapi tubuhnya lemah. Maksud tubuh lemah ini, jadi dia ingin ikutin hasrat yang tidak baik, sehingga dia pengen sesuatu yang tidak baik ini dia nikmati. Nah, rohnya menurut. Kalau seandainya bergaul dengan orang-orang yang baik, pasti ikut baik. Tapi kalau bergaul dengan orang-orang yang jahat, juga ikut jahat. Maka itu Tuhan bilang, berjaga-jagalah dan berdoalah. Nah, ini maksud tujuannya apa, Bapak Ibu yang terkasih? Jadi iman ini supaya kita kokoh, supaya kita menjadi berkemenangan. Karena
iman yang dapat mengalahkan dunia adalah iman yang kokoh. Nah, jadi di sini jawabannya adalah begini. Dari bagian kedua ini, yang pertama, kita harus baca firman Tuhan setiap hari dan juga renungkan sambil berdoa. Itu tujuan utama supaya iman kita kokoh. Karena di dalam Roma 10 ayat 17 berkata, pendengaran firman Kristus itu menjadikan timbul iman. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, iman itu berdasarkan ketika kita mendengar firman Kristus, maka timbul iman. Nah, kalau kita baca firman Tuhan setiap hari dan renungkan dan juga berdoa, maka percaya Bapak Ibu, kita akan dikuatkan iman kita. Oke ya. Terus yang kedua, iman kita harus naik tingkat lagi, bukan hanya percaya saja kepada Tuhan Yesus, tapi harus kita kepenuhan Roh Kudus. Di mana kalau kepenuhan Roh Kudus itu yang membuat roh kita bernyala-nyala, iman kita makin kuat. Kenapa saya bilang begitu? Karena Bapak Ibu yang terkasih, 1 Yohanes 4 ayat 4, roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Jadi betapa perlunya Roh Kudus itu dalam hidup kita. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu sudah punya Roh Kudus? Nah, ini seringkali orang bingung, seringkali orang bimbang. Iya, benarkah aku sudah punya Roh Kudus? Ada yang bilang berkata, tanda-tandanya harus bahasa lidah. Bukan itu saja Bapak Ibu. Yang terpenting Bapak Ibu harus tahu, Bapak Ibu orang yang percaya itu sebenarnya sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Yuk kita lihat ayatnya. Efesus 1 ayat 13. Seorang yang percaya menerima Tuhan Yesus, dia akan secara langsung sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Ya, Efesus 1 ayat 13, silakan baca. Nah, selanjutnya ada lagi yang memberikan kekuatan, keyakinan yang penuh, yang tidak perlu diragukan lagi. Tanda-tanda 9 karunia itu memang kepenuhan Roh Kudus, tapi yang dasar dari semuanya itu, yuk kita buka di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 3. Firman Tuhannya berkata demikian. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Kudus dapat berkata, terkutuklah Yesus. Ingat ya, tidak seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Kudus dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Sekarang yakin bahwa Bapak Ibu sudah ada Roh Kudus? Karena kalau orang yang percaya, yang sudah terima Tuhan Yesus, itu dia tidak akan bisa mengatai, menghujat, mengutuk Tuhan Yesus. Tapi kalau orang yang belum ada Roh Kudus, oh lihat, kita bisa lihat, bisa dengar, macam-macam dia berkata yang tidak baik untuk Tuhan Yesus. Maka itu perbedaannya, orang yang sudah punya Roh Kudus artinya dia tidak berani menghujat Tuhan Yesus. Nah, yang bagian kedua ini, yang ketiga adalah bagaimana menyikapi supaya iman menjadi berkemenangan. Jadi iman yang ada kita sudah terima. Kita bukan hanya percaya saja berkata di mulut, tapi perlu tindakan. Ingat, minggu lalu saya berkata tentang bagaimana Ibu Yesus menghadapi masalah. Dan Yesus berkata, waktuku belum tiba. Apa yang dilakukan? Ibu Yesus sangat percaya kepada Yesus dan imannya sungguh tidak goyah. Kenapa saya bilang tidak goyah? Karena dia melakukan selanjutnya
bukan marah-marah, bukan kecewa, bukan ngomel, tapi dia langsung bertindak. Dia hampiri pelayan-pelayan pesta dan berkata, "Hai pelayan, ketika nanti Tuhan Yesus ini menyuruh, apapun yang dikatakan engkau harus turuti." Jadi walaupun Yesus berkata waktuku belum tiba, artinya tidak mungkin lagi pertolongan itu ada, tapi ibu Yesus imannya bertindak, membuktikan bahwa dia penuh keyakinan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ternyata iman yang bertindak itu diperkenankan oleh Tuhan. Sebab ada firman Tuhan yang berkata begini, Yakobus 2 ayat 14 dan juga yang ke-17. Berkata, "Apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan?" Itu ayat yang 14. Ayat 17 ya, Yakobus 2 ini. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, bagaimana mau menang? Maka iman kita harus bertindak, buktikan kepercayaan kita. Jadi ingat, bagian kedua ini baca firman dan renungkan dan berdoa. Terus yang keduanya menerima Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, dan yang ketiga iman kita harus yang bertindak, yaitu satu yang positif. Nah, sekarang kita masuk yang ketiga. Yang ketiga, hidup yang berkemenangan ini di dalam masalah. Inilah penentuan sebagai orang yang percaya. Bukan semata-mata hanya berkat pertolongan saja yang datang, tetapi kita juga harus bagaimana menyikapi pada saat masalah itu ada dalam hidup kita. Apalagi hari-hari ini, Bapak Ibu yang terkasih, kita merasakan dampak pandemi COVID-19 di dunia, bukan di Indonesia saja. Kita semua merasakan sesuatu yang tidak enak, bukan? Ya, kita melihat banyak sekali yang menderita, ya, banyak sekali yang gugur, banyak sekali yang menjadi sesuatu ketakutan dan kekhawatiran. Itu terjadi hari-hari ini. Nah, bagaimana menyikapinya? Yuk kita lihat supaya apa yang kita lakukan ini jangan sia-sia. Percaya pada Tuhan. Sebab Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, perlu diketahui, saya kemarin baca di Google Kompas. Di situ tanggal 14 bulan 5 2020 menyatakan ada satu berita yang mengerikan. Di Jepang itu ada sesuatu yang dikatakan terjadi mengejutkan. Kenapa? Banyak orang yang ingin bunuh diri. Bukan terpapar sakit dan mati oleh COVID-19, tapi oleh akibat COVID-19 itu ada, sehingga pemerintah mengambil tindakan untuk tidak ada keramaian, untuk tutup toko dan lain-lain, dan tidak ada kebebasan, harus jaga diri. Seperti di mana-mana di negara, termasuk di Indonesia. Tapi yang kita mengerikannya, berita ini luar biasa, Bapak Ibu. Dikatakan apa? Bahwa di sana ada satu federasi Inochi no Denwa memiliki 52 kelompok hotline untuk menampung pencegahan bunuh diri. Jadi orang mengadu, saya mau bunuh diri, hingga dinasihatkan sehingga akhirnya mereka kuat lagi. Dan itu sekarang lagi kewalahan. Setiap hari lebih dari 70 orang menelepon sampai akhirnya tidak mampu mereka menghadapi ini. Dia harus tambah karyawan, tambah pekerja. Nah, Bapak Ibu, untung di Indonesia
Tidak demikian, bukan? Karena saya percaya di Indonesia ini orang-orang masyarakat Indonesia memiliki Tuhan. Jadi kita punya agama yang memiliki Tuhan, sehingga kita tergantung kepada Tuhan. Dan saya harap di Indonesia tidak ada orang yang bunuh diri oleh karena ketakutan, oleh karena kekhawatiran COVID-19 ini. Ya, maka itu yang bagian ketiga ini, hadapilah masalah ini dengan apa? Dengan kita lakukan, Bapak Ibu yang terkasih, kita lakukan dengan pertama, itu tadi dikatakan hidup yang berkemenangan di dalam masalah. Kita harus lakukan dengan untuk untuk yang pertama ini adalah ketika kita menghadapi masalah, yaitu serahkanlah hidup kita kepada Tuhan. Dalam Mazmur 37 ayat 5 dikatakan, serahkanlah hidupmu pada Tuhan, maka Tuhan yang bertindak. Terus keduanya, apa yang harus kita lakukan dalam masalah ini? Kita dikatakan hampirilah Yesus, karena Tuhan Yesus berkata, hai yang letih lesu dan beban berat, marilah datang kepadaku. Maka itu mari kita hampiri Yesus. Kita katakan, Tuhan, aku tidak kuat, Tuhan tolong. Dan Tuhan pasti ulurkan tangan. Yang penting kita sungguh berharap kepada Dia. Itu yang kedua. Bagaimana masalah yang harus kita hadapi menjadi pemenang? Yang ketiga ini, bertahan dalam pencobaan. Apapun kita dalam hidup dunia ini pasti ada masalah. Tapi satu hal, ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus secara pribadi dan kita memiliki iman yang kokoh, disitulah kita harus buktikan iman percaya kita, bahwa kita harus bertahan di dalam pencobaan. Karena di dalam Yakobus pasal 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan, sebab ia akan mendapat upahnya, mendapat mahkota kehidupan. Oh, luar biasa. Jadi bukan semata-mata orang Kristen maunya diberkati Tuhan saja, tapi kita harus punya sikap bertahan di dalam pencobaan. Hari-hari ini pencobaan apapun beratnya, mari kita harus bertahan oleh karena Kristus. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat dalam masalah ini supaya kita menjadi pemenang, bekalilah dirimu dengan pengetahuan dan hikmah. Kenapa saya bilang begitu? Saya teringat perkataan Bapak Jokowi, berdamai dengan COVID-19. Maksudnya apa? Bukan kita harus menyerah, tapi berdamai itu, Bapak Presiden berkata apa? Mari kita harus olah tubuh kita ini menjadi tubuh yang sehat. Berolahraga, makan vitamin, dan makan sayur-sayuran, menjadi tubuh yang sehat. Karena disitulah timbul imun, kekuatan untuk menangkal virus itu. Dan juga pengetahuannya apa? Pemerintah berkata jaga jarak, homestay, dan apapun yang diperintahkan oleh pemerintah harus kita taati. Karena pemerintah itu juga berasal dari Tuhan. Dan pengetahuannya, dan untuk supaya kita minta hikmat pada Tuhan, bagaimana mengatasinya ini? Pengetahuannya itu kita bisa begini, Bapak Ibu. Tadinya kita sebagai karyawan, tapi sekarang kita bisa jadi pengusaha. Bisa saja Bapak Ibu keahlian bikin combro, keahlian bikin apa, bikin ayam goreng atau apapun, viralkan. Sekarang masanya, ya, masa era globalisasi yang dikatakan IT. Jadi bisa dengan online. Dagang kita bukan harus punya toko, tapi yang penting enak. Nah, jadi itulah pengetahuan hikmat dari Tuhan. Kita beradaptasi dengan kesulitan yang ada, supaya kita jangan terpuruk
oleh karena kita di PHK atau apapun. Ayo kita bangun diri kita, ya. Kita bekali diri kita pengetahuan dan minta hikmat dari Tuhan. Percaya Tuhan pasti akan memeliharanya. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang pertama di dalam menghadapi hawa nafsu, ingat, kuasailah dirimu, jadilah tenang, bisa berdoa. 2, jangan serupa dengan dunia. Ketiga, lakukanlah 9 karakter, dikatakan buah roh, ya, 9 karakter buah roh. Terus yang bagian kedua, di dalam iman kita harus baca firman Tuhan, renungkan setiap hari dan selalu berdoa. Dan bagian keduanya, yang keduanya menerima kepenuhan Roh Kudus. Yang ketiga, iman yang bertindak. Itu bagian kedua di dalam iman. Dan bagian ketiga, kesimpulannya adalah di dalam masalah ini serahkan sepenuhnya pada Tuhan. Kedua, hampiri Yesus. Ketiga, bertahan dalam pencobaan. Keempat, bekalilah dirimu dengan pengetahuan dan hikmat yang daripada Tuhan. Saya percaya kita dapat mengatasi masalah-masalah apapun ada yang sedang melanda dunia ini, termasuk dampaknya kepada kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Haleluya, terima kasih, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, hamba percaya firman-Mu ini memberikan kekuatan, pengertian, dan supaya kami dapat melakukannya, memiliki hidup yang berkemenangan. Dan kami percaya firman ini menjadi rema, menjadi berkat buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, akhir dari semua firman Tuhan yang disampaikan hari ini, bahwa kita harus jadi pemenang, maka itu mari, apapun beban berat kita harus lari kepada Tuhan Yesus. Untuk itu saya mau mengajak Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan menyanyi sujud di altarnya. Bagaimana kita ungkapkan isi hati kita pada Tuhan. Saya percaya di dalam pujian ini, ketika kita sungguh-sungguh merespon dan menyerahkan kepada Tuhan, mukjizat akan terjadi. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, bahkan kita yang tidak ada jalan Tuhan buka jalan. Percaya dengan pujian ini ada kuasa mukjizat terjadi. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di atasnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari Bapak Ibu, ketika
apapun masalah, mari kita datang kepada Tuhan. Kita bertanya pada Tuhan, kita memohon pada Tuhan. Apapun masalah saat ini, Bapak Ibu yang dikasihi, kita sujud di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya saat ini Tuhan, mujizat sedang terjadi dalam hidup kami, kepada jemaat-jemaat semua, dan juga Tuhan yang melihat video ini. Kami percaya apapun Tuhan, dalam beban berat mereka, masalah mereka, persoalan mereka, sakit penyakit mereka, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.